Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa basiruhu wa nadhiruhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Buswah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, pimpinan, ketua takmir, beserta segenap pengurus yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali Allah mempertemukan kita di rumahnya dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka bersama-sama menghadiri undangan Allah yaitu sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, zikir kita, i'tikaf kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang sangat saya hormati, dalam kesempatan ini saya diberi tema untuk menyampaikan 3 hal yang Allah sembunyikan. Kemudian 3 hal tersebut Allah sembunyikan ini ditaruh di 3 hal pula. Di ibaratnya ada 3 barang mahal ini ditaruh di dalam 3 barang. Nah, bahasa disembunyikan ini tentu ini kan bernilai. Tentu ini berharga. Contoh, baju di Roxy katakan. Enggak apa-apa yang pakai Roxy. Ini sponsor. Ini masuk YouTube ini. Bisa iklan ini, wah. Ya. Itu apa namanya? Roxy. Baju yang di kotak itu ya, di kotak. Baju kan yang semua orang lewat nengok. Dengan baju yang ada dalam kaca. Kira-kira yang mana yang mahal? Yang dalam kaca. Artinya disembunyikan. Sesuatu yang bahasanya disembunyikan berarti ini mulia, berarti ini hebat. Dan kita pasti semuanya mau. Cuma permasalahannya kita mau beli apa enggak. Kalau maunya pasti mau. Kalau ada barang bagus enggak mau, enggak waras. Kan begitu. Ya alasannya ada 2 kemungkinan. Memang enggak waras, yang kedua enggak punya uang. Di situ. Permasalahannya di situ. Kalau maunya pasti mau. Enggak ada yang enggak mau kepada hal sesuatu yang barang bagus gitu ya. Begitu juga Allah ini menyembunyikan. Katanya Nabi, innallaha khabba'a salasan fi salasin.
Allah menyembunyikan 3 perkara, ditaruh di dalam 3 perkara. Ya. Kalau di dalam hadis yang lain kan iltanim khomsan qabla khomsin. Ngambillah sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan paksa 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang dinyanyikan oleh Rhoma Irama itu kan. Itu ya. Kalau ini 3 perkara disembunyikan. Nah, kita disuruh nyari ini. Kalau ingin kita mendapatkan sebuah kemuliaan, cari yang 3 ini. Apa yang pertama? Khabba'a ridahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan ridhonya, ditaruh di dalam ketaatan-ketaatan. Jadi ridho ini mahal. Jadi kita taat ini belum tentu dapat ridho. Makanya surga dengan ridho, kita minta ridho. Kalau ridho, kalau mendapatkan ridhonya Allah, pasti kita masuk surga. Tapi kalau kita masuk surga, belum tentu dapat ridho. Tidak berjumpa sama Allah. Besok, katakanlah seperti ini, kita masuk ke dalam masjid, ada pimpinan, semua karyawan masuk. Orang sama-sama masuk masjid, belum tentu bisa melihat pimpinan di sini. Kan begitu. Tapi orang yang bisa melihat pimpinan sudah pasti berarti ada di dalam, berarti masuk sudah, pasti masuk. Kan gitu. Bahasanya gampang seperti itu. Jadi ridhonya Allah ini mahal. Makanya kita ini ternyata salah satu rahasia kenapa kita ini dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah memperbanyak amal-amal, karena kita ini yang dicari ridho. Ibaratnya kita beli undian. Undiannya banyak itu, ada yang berapaan itu? 1000-an itu ya, 2000-an. Itu lotrenya kan banyak itu. Hadiahnya sepeda motor 1. TV, kulkas, sepeda ontel yang mahal, kan gitu kan. Macam-macam. Hadiahnya cuma isinya 5. Sedangkan lotrenya ada 100. Kira-kira ini, kita kan tidak mungkin beli 1 langsung kena. Bisa, cuman jarang. Tapi untuk mendapatkan ini, paling gampang gimana? Belian kabeh. Tuku semuanya. Berapa ini? Kalikan wis pasti kena sepeda motornya. Kan begitu. Begitu juga ridhonya Allah kita kan Anda tidak tahu. Perbanyak ibadah perbanyak. Karena sembunyi di mana? Allah taruh di mana ridhonya ini? Makanya fala tahkiru min ta'atihi syai'an. Maka jangan remehkan ketaatan yang bagaimanapun juga. Jangan remehkan ketaatan yang sekecil apapun. Jangan remehkan. Siapa tahu fala'alla ridhahu fihi. Siapa tahu ridhonya Allah, Allah taruh di dalam ketaatan yang kita anggap remeh. Di situ kita dapat. Kadang orang ini kalau cuma remeh, kan begitu. Belum kan sudah dinyek dulu kan begitu kan kira-kira. Ya, apa? Di apa? Itu apa gitu kira-kira seperti itu ya. Nah, satu contoh kita ya. Ada orang sedekah. Cuman ngasih 5.000 disiarkan umpamanya. Tapi kita kan tidak tahu 5.000 bagi mereka yang nyumbang itu sangat berharga. Mungkin bagi kita 5.000 tidak ada artinya sehingga kita ngenyek kan gitu. Tapi bagi mereka yang nyumbang karena 5.000 berharga akhirnya disiarkan. Itu siapa tahu yang kita remehkan itu terdapat ridhonya Allah. Kita ngenyek. Tapi hal itu tidak bisa dijadikan, ya kalau gitu 5.000 ay, wis naruh wis, ya tidak bisa juga kan gitu. Tergantung kita. Ya satu contoh, siapa? Ada seorang pernah saya mungkin dicerita sini ya, Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ini ketika wafat dimimpikan oleh wali yang hidup. Biasa nih wali nih, bermimpi wali biasa. Tidak heran. Waliullah tapi. Kalau saya sampean wali murid. Tidak bisa sakti. Tidak bisa. Waliullah ini bisa biasa ngobrol biasa.
Saya dulu pernah diceritakan guru saya itu ya. Kiai Hamid wali sama Kiai As'ad wali Sukorejo, Pasuruan. Jadi yang Kiai As'ad ini kepengen ketemu sama Kiai Hamid juga kepengen ketemu. Tidak tahunya baru keretak sudah datang. Oh, assalamualaikum. Oh, kupingnya sampean panjang Kiai. Katanya oh sampean suaranya yang nyaring. Ya, namanya wali. Saling merendah. Enggak, sampean wali. Enggak, saya enggak wali. Sampean yang wali. Ya, enggak ngaku. Kalau saya kan ngaku hebat. Apa misalnya gitu. Nih, lihat. Kan begitu kira-kira. Wali ini merendah terus orang yang disanjung. Makanya orang yang menyanjung orang, dirinya akan Allah yang akan mengangkat. Tapi kalau kita ngenyek orang, kita yang diinjak sama Allah. Kita yang diinjak, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan ngenyek. Jangan menghinakan orang. Jadi Imam Ghazali ini mimpi, orang wali ini mimpi Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah wafat. Tanya, ya Imam, apa yang Allah berikan kepada jenengan? Kemuliaan yang luar biasa. Katanya Imam Ghazali. Katanya si wali yang tanya ini. Ya pantas. Sampean ini ahli ibadah Imam. Sampean ini siangnya puasa. Malamnya qiyamul lail. Waktu senggangnya ngarang kitab. Coba bayangkan. Siangnya puasa. Malamnya qiyamul lail. Santainya ngarang kitab. Ihya Ulumuddin itu. Berapa juz? Itu karangan beliau. Saya sampean siangnya kenyang. Kok kenyangan? Nyari WC tidak nemu. Sampai antri. Kan begitu. Ini cocokkan. Malam ngorok. Tidur. Kalau kita tidak ngantuk, nyari kafe, mejeng. Beli kopi cuma 5.000, duduknya 5 jam. Kan begitu kita. HP di otak-atik kan gitu. Ndak wiridan, ndak apa. Imam Ghazali ngarang kitab. Santainya tuh ngarang kitab. Malamnya kalau ndak ngarang kitab, dia mulai sholat, dzikir, sholat, dzikir. Kita jangankan malam suruh wirid, habis sholat ndak wiridan. Waalaikum mencolot. Mau kemana? Sholat ndak wirid, fahuwa kirdun. Sama dengan ketek. Orang sholat tidak wirid, apa kata Nabi? Fahuwa kirdun, seperti kirdun. Kirdun ini ketek, kerak. Jadi orang yang sholat tidak wiridan disamakan sama ketek. Jadi nanti kalau sholat tidak wiridan, ketek gitu. Ini Nabi yang nyuruh. Makanya ada saklaba itu yang sholat datang sebelum adzan datang. Cuman sayangnya si saklaba ini habis assalamualaikum pulang. Ditegur sama Nabi. Suatu ketika, saklaba sini. Kamu ini datang sebelum adzan. Pulang sebelum doa kamu hilang. Mana kamu? Apa katanya saklaba? Minta maaf Nabi. Saya ini kesusu. Karena baju saya ini ditunggu istri. Saya nih orang melarat Nabi, baju satu. Istri di rumah kepengen sholat nunggu baju yang saya pakai. Ya produk pantas ya. Produk pantas. Kalau kita ini apa yang nunggu? Kan gitu kan. Ini pantas. Mau sholat ya bajunya nunggu kita. Ini orang melarat dulu ya. Sekarang tidak ada orang melarat punya baju satu, tidak ada. Semelarat-melaratnya orang sekarang, bajunya tiap tahun masih beli satu di Roxy. Roxy maning. Ya, ya apalannya Roxy. Yang lain tidak pati apal. Padahal tidak benar ke Roxy. Begitu ya. Nah, ini ya. Apa namanya? Seperti itu. Nah, makanya Nabi doakan saya. Saya kalau sugih, saya mau dikiram. Tidak langsung pulang. Sehingga saya tidak usah kesusu karena bajunya sama-sama punya. Apa kata Nabi? Kamu sugih tidak mampu.
Besoknya lagi, ayo Nabi doakan saya biar tidak langsung pulang, doakan saya supaya sugih. Sampai 3 kali akhirnya Nabi didoakan. Allahumma rzuq Sa'labah, ya Allah berikan rizki Sa'labah ini. Ya Nabi doa 1 kali, langsung tancap. Kalau saya rzuq, nggak bisa. Gitu kan ya. Nabi yang doa langsung. Tidak membutuhkan waktu lama Sa'labah sugih. Ketika sugih malah bukan tidak wiridan. Sampai akhir-akhirnya tidak sholat. Karena sibuk ngurusi dunia. Gitu ya. Ini makanya wiridan. Nah kembali lagi kepada cerita Ghazali. Akhirnya apa katanya ulama ini, wali ini. Sampean ini banyak ibadahnya. Justru dijawab sama Ghazali. Saya ini dimuliakan oleh Allah bukan karena itu semua. Justru yang menjadi sebab saya ini ditaruh di tempat yang mulia oleh Allah. Karena saya ketika ngarang kitab. Dulu kan mansennya itu ya, bukan pulpen kayak kita ya, dicelup itu. Itu ada lalat hinggap minum di mansennya itu. Begitu minum, dibiarkan sama Ghazali. Dibiarkan sampai terbang sendiri. Sebab nolong itu ditampakkan oleh Allah seiring dengan ridhonya Allah. Sebab itu Imam Ghazali ditempatkan di tempat yang mulia Allah oleh Allah. Bukan karena qiyamul lailnya, bukan kan, tapi karena nolong lalatnya ini yang jadi sebab bersamaan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini menunjukkan jangan remehkan ketaatan, kebaikan. Tapi tidak bisa dijadikan dalil. Ya, kalau gitu leren wis mulai sesuk salat. Nolong lalat ae wis. Nyari lalat wis kasih air tak engko ben wis enggak usah salat wis. Tidak bisa. Ini menunjukkan contoh bagaimana ketaatan ini tidak bisa diremehkan. Kalau sudah bersamaan dengan ridhonya Allah, justru orang itu menjadi mulia karena sebab itu. Ada seorang imam lagi naik perahu. Naik perahu. Ketika mau berangkat, dengarkan orang bersin. Tapi satu kapal ini tidak ada orang yang jawab. Di sampingnya tidak ada orang jawab. Akhirnya kapal jalan. Si orang soleh ini bayar nahkodanya. Nahkoda. Balik. Saya bayar sampean saya uang. Ganti rugi. Buat apa? Balik wis. Balik ke pinggir lagi. Hanya mendekati orang itu menjawab bersinnya orang yang ada di pinggir tadi. Tidak ada jawab. Sepele kan? Kita bayar nakoda untuk balik kira-kira cukup 100.000 orang. Mau dibayar 100.000. Sampean naik perahu, naik kapal di Ketapang mau ke Bali. Nyampe tengah suruh balik, kasih 100.000. Kira-kira mau? Ngomong nakodanya. Nyebur mari mas. Kira begitu. Ini dibayar, bayarnya tentu mahal. Nyuruh nakoda dengan penumpang suruh balik. Apa yang dilakukan? Hanya menjawab bersinnya orang yang di pinggir tadi. Kan jawab bersin wajib. Diam dulu, sampean yang dengar diam dulu. Ketika yang bersin, alhamdulillah, baru sampean jawab, yarhamukallah. Saya yang bersin ngomong lagi, yahdikumullah. Jawab lagi, tapi tidak usah yahdikumullah, ya, tidak usah begitu. Begitu ya. Jadi jawab wajib loh. Jawab bersinnya orang wajib loh. Dosa sama kalau. Tapi kapan? Ketika yang bersin tuh alhamdulillah. Kalau yang bersin enggak usah weh. Kan ada orang bersin, apalagi pas main HP. Usai sampai nunggu enggak ngomong alhamdulillah. Deno wes. Gitu ya. Nah, ini di antaranya. Jadi sebab menolong lalat yang membiarkan lalat minum biasanya jadi sebab sepele tapi jadi bersamaan dengan ridhonya Allah jadi sebab ngozol di tempat yang mulia. Jadi jangan remehkan ketaatan. Makanya perbanyak ketaatan. Perbanyak sudah sampai nolong orang, nolong duri di pinggir jalan. Duri sepele kan? Sampean lewat ada duri, ada paku katakanlah. Sampean meneng. Nolong paku, mbak ditolong, buang. Sepele kan, cuma paku. Tapi di hadapan Allah siapa tahu. Terkadang yang sepele ini kan ikhlas muncul. Kenapa muncul ikhlas? Kan
Karena sepele kan, tidak ingat-ingat. Salah satu cirinya ikhlas ini kan tidak ingat lagi. Kayak orang ngising. Apa? Indonesianya ngising juga ya? Ngising ini kan Jawa. Berak. Kayak orang berak. Ikhlas ini salah satu contohnya kayak orang berak. Di mana ada orang berak nyesel malamnya? Saya ingin tanya. Ayo, sampai nyesel. Ya Allah. Apa orang? Man ya nyesel. Wih gede-gede. Umpama besar-besar ya keluarnya. Ya Allah man saya. Tadi malam makan sate saya. Kan tidak ada. Semakin kita banyak keluar, apa katanya selesai? Alhamdulillah, metu kabeh. Kan begitu. Itu salah satu tanda ikhlas. Pernah gerundeng keluar semua? Tidak pernah. Ikhlasnya begitu. Nah, orang yang disepelekan kan ikhlasnya tumbuh. Tapi kalau nyumbang banyak, ayo sekarang. Kalau Al-Quran ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Ini Al-Quran. Belum dikatakan dermawan seseorang kalau belum ngasih apa yang ia cintai. Misalkan HP ini saya cintai, seneng ini, pokoknya seneng, mahal umpama. Kalau saya masih belum bisa ngasih ke orang, saya belum dikatakan hebat masih dia. Tinggi pangkat dermawan ini. Kan gitu. Gerundeng kan ketika kita ngasih memaksakan. Apa iya ya, bisa nggak saya beli lagi ya? Kan begitu kan, masih mikir untuk ngepas lah ya. Tapi kalau cuma ngasih 5.000, jaluk biji sore, bensin kurang, piro 5.000 nih. Kadang nggak ingat, justru itu yang bersama dengan ridhonya. Karena kita plong beneran, nggak mikir lagi. Tapi tak bisa diniati, ya kalau gitu biar ikhlas, mau ngasih 5.000 ayo. Nggak bisa. Justru ini menunjukkan contoh tidak menyepelekan. Tapi kita tetap harus berusaha di dalam harta. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Jangan pelit-pelit. Nah, jadi gajinya sampean 7 juta. Langsung berapa? 25. Itu berapa? 325 ya. 325. 325, 500. Nama. Wis baru sisanya kasih istri. Ini lumayan. Atau kasih 7 juta, 1 juta langsung kasih orang tua, mertua 500, orang tua 500. Top. Sisanya kasih istri. Nanti sampean gajian enggak pernah ngasih ke orang tuanya. Nah, ngelihat orang potongan-potongan kayak gini kayak enggak ngasih belas nih. Kamu Ben ngasih. Karena tercengang, karyake kan gitu kira-kira jamin hati kan begitu. Nah, kasih 1 juta langsung. Kalau perlu 2 juta, yang 5 juta untuk istri. 2 juta. Sebarokah. Ya, itu baru hebat. Kalau masih wake. Maka 7 juta, suruh kasih 325 kata Ustaz. Ya entek gitu. Sudah itu. Ya, nah, makanya ini pertama. Jadi berusahalah untuk kita meraih ridhonya Allah dengan memperbanyak amal-amal. Apa saja sudah. Yang sepele-sepele kerjakan semuanya. Nyapu halamannya orang, jalan, nolongi konco, sandalnya. Itu sepele ya. Sandalnya orang itu kalau di pondok masjid itu kadang kita masuk sandalnya kan ngadep ke masjid. Tahu-tahu sandal muter ngadep keluar kan? Sepele enggak? Tapi kita bisa enggak seperti itu? Siapa tahu hanya kerjaannya muter sandal. Ya kayak Kiai Soleh yang ada di Sunan Ampel itu. Di utaranya, sebelah utaranya Masjid Sunan Ampel. Sampean boleh lihat. Itu makomnya 9. 9 apa 7 saya lupa. Itu semua ada jasadnya. Amalnya apa ditanya? Amalnya apa? Tukang sapunya masjid. Hidup 9 kali, mati 9 kali. Kuburnya 9. Sampean silakan enggak percaya.
Sebelah utaranya Masjid Sunan Ampel. Sepele. Insyaallah ya. Ketika di zaman Sunan Ampel, dipanggil sama Sunan Ampel, tahu muncul. Sehat leh, alhamdulillah ya. Kanjeng Sunan, alhamdulillah. Ya lagi yang nyeluk Sunan Ampel, Kanjeng Sunan, wali. Umpama saya yang nyeluk, sehat. Tetap mengkerut. Tidak bisa. Yang manggil wali. Tapi itu jadi contoh ya. Bagaimana amal yang sepele kan. Ayo sekarang siapa yang jadi tukang sapu? Kadang kita ngelihat tembelek aja minggir ya. Terus kita mirigi. Buta tak mirigi. Takmir yang disalah-salah. Kenapa kita kok tidak berbuat? Lah ini masjidnya Allah. Apakah kita harus nunggu takmir? Ayo. Sampean pernah enggak buang tembelek di masjid? Ayo pegang sapu di sini. Enggak ada. Paling ngenyetok, kotor ya, misalnya gitu. Karena gitu, ini adalah sepele ya. Ada. Yang kedua, khobba'a suhtahu fi maksiyatihi. Allah menyembunyikan kemurkaannya, ditaruh di dalam kemaksiatan. Fala tahkiru min maksiyatihi syai'an fala'alla suhtahu fihi. Maka jangan remehkan kemaksiatan yang bagaimanapun juga. Siapa tahu maksiat yang kita remehkan di situ bersamaan dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sepele, jangan sepelekan maksiat. Karena kita bukan dosanya ya, tapi kepada siapa kita berdosa. Kan seperti itu. Ngenyeknya ini, bernilai ngenyek ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bahaya. Kan gitu, contoh sekarang sampean cuma nyuri mangga. Ada mangga di sini. Tapi curi cuma satu. Murung-murung ambil. Allah cuma mangga siji ae. Kan ini kan, tapi kan nyuri. Tahu itu dosa. Enggak apa-apa, dosa sithik. Lah, ketika enggak apa-apa dosa sithik, bukan mangganya, tapi ngenyeknya ke siapa? Siapa yang diremehkan sama kita? Allah. Di saat itu dosa la kabiratan ma'al istighfar wala shaghiratan ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar akan dihapus oleh Allah. Bikin dosa besar, astagfirullah. Tapi bikin dosa kecil kayak ngenyek itu. Alah, cuma sithik ae. Nanti wudu di sepuro. Makan gitu. Ngenyeknya ini bukan dosanya, ngenyeknya ini kepada Allah ini, nantangnya kepada Allah ini yang mahal. Ini yang sering berbarengan dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada dulu satu kampung ya. Satu kampung ini ada manusia 100.000 orang. Di zaman nabinya saya tidak disebut ya. Di satu kampung ada jumlahnya kakaknya itu 100.000. Yang 40.000 ini ahli maksiat. Yang 60.000 ahli ibadah. Mana banyak maksiat dengan ibadah? Banyak yang ibadah kan? Secara akal menang yang baik. Tidak mungkin ada bala. Tapi oleh Allah yang 100.000 diadab semuanya, mati semuanya. Nabinya ini protes sama Allah. Ya tentu protesnya tidak seperti kita protes kepada Allah ya. Kita protes bahasa gampangnya, ya Allah, kalau yang 40.000 orang ini engkau hancurkan ya Allah, tidak apa-apa saya ikhlas. Karena dia memang ahli maksiat ya Allah. Tidak mau sama engkau ya Rabb. Tapi yang 60.000 ini tidak pernah turun-turun di masjid ini, ibadah terus, ibadah kepadamu. Kenapa engkau hancurkan pula ya Allah? Apa katanya Allah? Ya, Nabi yang ngomong ya dijawab sama Allah. Kalau saya tidak mungkin. Nabi dijawab oleh Allah ya, tapi bukan Nabi Muhammad ya. Nabi ini kan banyak, ya, 124.000 Nabi. Jadi salah satu dari 124.000 Nabi ini bukan Nabi Muhammad. Dijawab sama Allah. Kenapa aku adab yang 60.000 orang ini?
Sepele, dosanya sepele. Karena dia hanya mikirin dirinya sendiri, tidak mau ngajak yang bermaksiat itu. Jadi yang tidak sholat, ibaratnya sekarang yang tidak sholat, ini rasakan dewek, nafsi-nafsi. Ya seperti itu. Tidak ngajak, gara-gara tidak ngajak, sepele kan tidak ngajak kan. Ya memang secara akal, iya ngapain ngurusi orang, ngurusi dewek, ngurusi diri sendiri, cukup sudah. Kan sekarang kan begitu yang ngetren. Nafsi-nafsi le, sekarang zamannya beda. Kamu ndak usah ngurusi isu ndak usah ngurusi kamu. Nafsi-nafsi. Kan begitu. Dalam Islam ternyata tidak. Karena innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Besok kita ditanya di alam kubur. Ditanya siapa saudaramu? Man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Jawabannya muslimin muslimat. Orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan itu saudara saya. Ya, terus kok bilang kita ini nafsi-nafsi? Orang muslim kan saudara. Namanya saudara saling mengingatkan. Kan begitu. Ternyata orang itu 60.000 orang nggak ngajak. Dia mikiri sholatnya sendiri, masjid pokoknya dia sendiri. Karena tidak ngajak itu diadab oleh Allah. Dimatikan, dihancurkan oleh Allah. Sepele. Makanya kita di lingkungan kita jangan sepelekan dosa-dosa. Kan makanya kan ada gerbek kan begitu kan. Masukkan perempuan. Makanya di dalam satu lingkungan itu kalau ada yang maksiat satu, ini keberkahannya dicabut oleh Allah lingkungan itu. Makanya sekarang kos-kosan bertebaran. Gimana Mas? Ya tidak semua ya, tidak semua kos-kosan elek ya, tidak semua. Cuman kan hampir semua. Tapi tidak semua. Saya kalau mengatakan semua salah. Tidak semua. Tapi hampir semua. Hampir habis bukan? Kan gitu ya. Nah, ini hampir semua. Sekarang dilihat ya sampean semua kan sama tahu kos-kosan seperti apa ya kan? Bagaimana? Itu kalau berada di lingkungan, Allah kalau mau ngadab, habis semuanya. Yang sholat, imamnya, entek. Masa soro Allah ngasih adab. Di Aceh itu kurang sebut nama apa? Yuk, Serambi Mekah ya. Nah yuk Aceh, siapa yang tidak terkenal Aceh? Siapa sebutannya? Serambi Mekah. Serambi ini kan teras ini. Kalau bahasa ini teras Mekah. Berarti sama sudah, dengan Mekah sama, nuansanya sama, kan begitu bahasa gamblangnya seperti itu. Tapi kenapa ada tsunami? Apa tiba-tiba? Apa tanpa sebab? Atau sebab? Ada dosa yang seiring dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, ala laknatullah ala zalimin, katanya Allah. Sungguh saya tidak akan menimpakan satu musibah kecuali di situ ada kedoliman. Kecuali kamu dolim sama aku. Tak mungkin. Kan banyak orang kan ngomong begini. Dikasih musibah. Dosa apa saya ya? Dosa apa saya ini? Dosa apa? Ya ke. Tanya dosa apa ya? Ke. Nah, itu lagi. Nabi lewat di kuburan. Yang disiksa kuburannya itu. Sama Allah. Disiksa, kemudian jeritannya didengar sama Nabi. Sahabat tanya, apa dosanya sampai disiksa? Ya Rasulullah, apa dosanya? Sepele, kencing tidak jewok. Kencing tidak jewok. Ayo sepele pada sepele. Kira-kira kalau berdasarkan ini supir-supir itu, ya maaf kalau ada supir. Tapi saya ngomong tidak semua ya. Cuman kebanyakan supir kan begitu. Kencing tidak jewok. Makanya salah satu kenapa kiai-kiai termasuk saya ini jarang celana. Karena pakai celana kalau kencing soro. Pasti netes-netes. Kalau sarung tinggal ngangkat, but langsung gitu. Di situ, sungguhan ini. Sungguhan soro loh. Kalau tidak bisa najis celananya. Kalau celananya sudah najis, maka sholatnya tidak. Makanya yang afdol pakai sarung. Jadi untuk sholat bukanya
khawatir kena tempasannya. Tempat kencingnya kan saya tahu, bolong bawahnya. Masih. Oh, kirain sudah dimodif. Tas gini. Najis. Sampean hati-hati, konconi di sana. Bawahnya bolong. Kan enak celananya. Sampean enggak tahu, yo salam. Makanya ada seorang Habib ini ke jeding, nyang sarung khusus ke jeding, keluarnya dibuat sholat lain, salin lagi. Dari saking hati, sepele, kencing tidak cewek, disiksa. Terus yang terakhir, Allah ini menyembunyikan apa? Khabba'a wilayatahu min khalqihi. Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya. Nah, ini. Fala tahkiru min ibadihi ahadan. Fala'allahu waliyullah. Jangan remehkan manusia. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud ini cebol. Pendek. Ya cebol lah. Orang cebol kan pendek kan. Itu naik pohon siwak. Pohon siwak untuk ngambil siwak untuk dibuat sikat gigi. Namanya orang cebol ada di atas pohon itu diguyu sama sahabat ya. Diguyu sama sahabat-sahabat. Namanya guyu berarti pasti terlintas ada sedikit pengenyian kan. Ada pasti nilai ngenyek ada. Kenapa diketawai? Kan karena cebolnya ini. Berarti kan bernilai ngenyek kan. Kayak opo. Kan ada ngenyeknya itu. Pasti itu. Akhirnya didengar sama Nabi. Apa kata Nabi? Betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat dari gunung Uhud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung menang semuanya sahabat. Yang ngomong Nabi, siapa yang berani? Langsung Nabi yang ngomong. Ukuran betisnya Abdullah Ibnu Mas'ud yang pendek, yang cebol itu di hadapan Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Artinya lebih bagus, hebat, artinya mulia di hadapan Allah. Langsung menang semuanya. Itulah saudara. Jadi jangan sampai menghina. Makanya katanya Allah, "Fala tahkiru qaumun min qaumin." Jangan ngenyek, jangan hina kelompok satu dan kelompok yang lain, orang satu dengan orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah mulianya seseorang itu takwanya. Bukan karena jabatan, bukan karena ini. Kalau di hadapan manusia, yang paling mulia, yang paling bagus akhlaknya. Yang sopan. Kalau ngomong bagus, nyapaan sama orang, tidak sombong. Di hadapan Allah, yang paling mulia adalah yang bertakwa. Abdullah bin Mas'ud ini cebol. Dia penampilan siapa? Ayo orang cebol ini yang jago-jago itu ya. Jamu jago dulu kan rata-rata sponsornya cebol-cebol. Dibuat guyu. Ini kepalanya kan gitu kan ya. Dilawak-lawak itu. Ini gitu. Kan ya. Kan itu bernilai penghinaan apa enggak? Penghinaan karena cebol ya. Yang kepalanya didorong gini. Siapa tahu orang yang kita hina adalah itu kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah. Makanya jangan hina orang yang penampilannya. Kadang orang menutupi kemuliaan dirinya dengan penampilan yang memang sengaja tidak ditampakkan kehebatannya supaya tidak mengambil perhatian, tidak menarik perhatian orang. Kan seperti itu. Nah ini makanya kita berhati-hati. Kalau sudah seorang wali yang dihina, ini bahaya. Ya, inilah tema 3 yang disembunyikan oleh Allah agar supaya kita berhati-hati terhadap kita ini. Ada? Cukup. Ya, mudah-mudahan jadi manfaat barokah ya. Ilmu kita bertambah. Dari ilmu tersebut akan menuntun kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina.
mal kutin sadaqar rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karam warzuqil kulla halalan daima wa akhilat wa la man ukhda bil Allahumma hdina fi hudak wa jannah syafiri taqalat wa lina wa nasi'ata jami man kharafa amraka wa subhanallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.